yang diberkati Tuhan, Shalom. Juga para pendengar RRI Sorong yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Hari ini kita bersyukur sebab kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mari dalam rasa syukur kita saling berjabat tangan satu dengan yang lain, katakan selamat merayakan kenaikan Yesus. Tuhan berkuasa. Katakan selamat merayakan kenaikan Yesus, Tuhan berkuasa. Katakan dengan sukacita, dengan wajah penuh senyuman, dengan ramah, karena kita diliputi oleh damai sejahtera dari Tuhan, Raja kita yang berkuasa di sorga dan di bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kenaikan Yesus ke sorga itu adalah puncak dari seluruh karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus ketika Ia menjadi manusia. Puncak dari seluruh pelayanan Yesus saat berada di bumi. Tetapi juga sekaligus merupakan awal dari tanggung jawab misi gereja. Saya, ibu bapak, saudara-saudara, sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia. Kenaikan Yesus ke sorga bukan saja sekedar sebuah perpisahan secara fisik dengan para murid. Namanya perpisahan itu pasti penuh kesedihan, ada tangisan, tidak. Tapi perpisahan itu justru membawa kepada peneguhan iman. Sebab itu bukan perpisahan yang ditangisi, tapi perpisahan yang meneguhkan iman, supaya para murid meninggalkan kedegilan hati, kekerasan hati, keraguan-raguan, dan tidak percaya. Markus 16 ayat 9 sampai 20 ini jemaat Tuhan merupakan semacam ringkasan atau rangkuman dari peristiwa-peristiwa sesudah Yesus bangkit, penampakannya, tetapi juga amanat pemberitaan Injil sampai pada kenaikan Yesus ke surga. Nah, apa saja yang bisa kita lihat di dalam bacaan kita saat ini? Ternyata ibu bapak saudara, sesudah Yesus bangkit ada waktu selama 40 hari Yesus menampakkan diri bagi para murid dan orang-orang di masa itu. Tapi masih saja mereka tidak percaya. Maria Magdalena, seorang perempuan, saksi pertama dari kebangkitan Yesus yang telah dibebaskan sebelumnya dari 7 setan. Bapak saudara, 7 itu lambang simbol dari kesempurnaan angka 7 dalam kehidupan dan tradisi masyarakat Yahudi. Jadi coba bayangkan dirasuk oleh 7 setan yang membelenggu hidupnya. Sungguh sebuah penderitaan yang tidak biasa. Tetapi pembebasan itu ia responi dengan mengikut Yesus dan percaya ketika Yesus berjumpa dengannya saat Yesus bangkit. Bukan saja percaya, tetapi juga menjadi saksi kebangkitan Yesus. Hanya saja para murid yang 11 orang itu yang disebutkan dalam pembacaan kita masih berkabung, masih ada dalam ketakutan, masih berada dalam bayang-bayang kematian Yesus. Mereka tidak percaya. Bisa jadi karena yang menyampaikan kesaksian itu seorang perempuan yang dalam masyarakat Yahudi itu warga kelas 2. Tapi juga ada 2 murid dalam perjalanan ke Emmaus yang berjumpa dengan Yesus, lalu kembali dengan hati yang berkobar-kobar, penuh sukacita untuk menyampaikan berita Yesus hidup. Tapi para murid masih juga ragu, belum percaya. Namun luar biasa Bapak Ibu Saudara, dalam ketidakpercayaan para murid, Yesus tidak membuang mereka. Yesus hadir menampakkan diri kepada mereka
saksi kebangkitannya. Dan para murid itu kita tahu kemudian diubahkan menjadi percaya sepenuhnya. Lalu kita juga dapati di dalam pembacaan kita Yesus memberi kepada para murid, tapi juga kita selaku gerejanya tugas yang besar. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Pemberitaan Injil itu bukan saja untuk manusia, tetapi juga untuk segala makhluk, alam ciptaan, sebagaimana pengakuan iman GKI di tanah Papua. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan dan kebahagiaan umat manusia. Itu tanggung jawab penginjilan kita, supaya manusia hidup harmonis dengan Allah, dengan sesama, dan dengan alam ciptaannya. Ini bukan perintah untuk segelintir orang saja, bukan saja untuk orang-orang yang bekerja dan melayani dalam gereja, yang punya jabatan-jabatan pelayanan, tapi ini panggilan untuk setiap orang percaya menjadi saksi Kristus bahwa kabar baik tentang pengampunan dosa, tentang hidup kekal, tentang anugerah besar Allah harus disaksikan dan diberitakan kepada dunia. Yesus menegaskan ada jaminan bagi gereja, bagi setiap orang percaya, bahwa kuasa Allah menyertai dalam pemberitaan Injil itu. Barang siapa yang percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Sebaliknya, yang masih berada dalam ketidakpercayaan, dalam kekerasan hati akan dihukum. Kita mau pilih yang mana? Kita mau ada di yang mana? Kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah percaya, kita yang sejak lahir adalah Kristen, kita yang aktif di dalam pelayanan, kita yang rajin beribadah. Sangat disayangkan kalau kita masih hidup dalam ketidakpercayaan, kekerasan hati, kedegilan hati, lalu akan mengalami penghukuman kekal nanti. Yesus juga memberikan jaminan tanda-tanda yang menyertai, disebutkan di sini sebagaimana bacaan kita, tapi itu menegaskan, menyimpulkan satu hal, bahwa kita harus ingat, pekerjaan penginjilan ini bukan pekerjaan manusia. Kuasa Allah sendiri akan menyertai ketika Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Sesudah Yesus berbicara tentang semua hal itu, Ia terangkat ke sorga, Ia duduk di sebelah kanan Allah. Ini sebuah posisi otoritas dan kemuliaan Allah. Yesus yang menjadi manusia direndahkan, bahkan mati dengan cara yang paling hina. Mati di kayu salib. Ia ditinggikan karena memang Ia Allah yang maha tinggi. Ia memerintah di sorga dan di bumi. Ia berkuasa dan pegang kendali atas segalanya di bumi ini. Ia naik ke sorga, tetapi Ia terus bekerja melalui kita dan di dalam kita. Jadi mari kita tetap percaya dan selalu ada dalam pengharapan, sebab Ia akan datang kembali. Ia naik ke sorga, tetapi Ia akan datang kembali pada kali yang kedua. Jadi percayalah sepenuhnya kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara. Yesus yang bangkit dan naik ke sorga adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang hadir, Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kita. Kenaikannya ke sorga adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwa Ia Tuhan, Ia Raja di atas segala raja. Tapi pertanyaannya Ibu Bapak Saudara, mengapa masih banyak orang yang meragukan Yesus? Atau jangan-jangan di antara kita juga masih tidak percaya kepadanya? Mari bertobat, mari menjadi saksi di tengah dunia. Ingat bahwa amanatnya bukan soal suka atau tidak suka, bukan soal
Jadi kalau kita mengalami kuasa Allah dalam hidup kita, jangan jauh-jauh. Sampai hari ini kita masih bernapas. Mungkin ada yang mengikuti siaran RRI Sorong atau live streaming ini karena sakit, karena sudah lanjut usia dan hanya mengikuti dari rumah. Tetapi siapapun kita, saya, ibu, bapak, saudara, kita mengalami kuasa Allah sampai hari ini. Allah punya maksud atas hidup saya, ibu, bapak, saudara, ketika Ia memberikan kita kesempatan untuk menikmati hari ini, untuk menjalani kehidupan kita. Jadi mari, jangan sampai masalah-masalah beban hidup kita menghilangkan sukacita. Jangan sampai ketika kita mengalami sukacita itu kita hanya simpan sendiri, berhenti pada diri kita sendiri. Saksikan itu bagi dunia, karena dunia saat ini, ibu, bapak, saudara, membutuhkan terang dan kasih Tuhan. Mari menjadi saksi mulai dari diri kita. Beritakan Injil dalam keseharian hidup kita. Karena itu kita perlu bertanya dalam pribadi kita masing-masing. Kita perlu merenung saat kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ini. Apakah kata-kata kita, sikap kita sudah menjadi berkat bagi sesama kita, bagi keluarga kita? Ataukah jangan-jangan hidup ini hanya sekedar pencitraan, status media sosial yang sangat rohani, tapi dalam kehidupan keseharian sama sekali tidak. Kita juga harus ingat, ibu, bapak, saudara, kalau kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, memang kita lemah, memang kita terbatas. Kadang-kadang kemanusiaan kita melemahkan kita dalam tugas panggilan ini, tapi kita mesti berserah kepada Allah dalam tugas ini, supaya tanda-tanda kuasa Allah, kehadiran Allah nyata lewat pelayanan kita. Jangan sampai dalam pelayanan ini justru iblis masuk untuk merusak kehidupan pelayanan yang sedang kita kerjakan. Ingat, Tuhan yang punya pekerjaan pelayanan ini, Ia tidak membiarkan kita sendirian. Di tengah tantangan pelayanan, Tuhan memperlengkapi kita. Kuasanya menyertai kita. Bapak, saudara, mari juga kita mengingat bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Semua semu dan panas semata. Sebagaimana pembacaan kita beberapa waktu kita diteguhkan dalam percaya kepada Yesus ada kebangkitan tubuh. Dalam percaya kepada Yesus kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi selama hidup di dunia ini mari jalani untuk berbuah demi kemuliaan Tuhan, tapi dengan mata yang tertuju kepada pengharapan akan kedatangan Yesus kembali. Mari setia melayani dengan sungguh-sungguh dan tulus, serta hidup dalam kekudusan. Mari maknai kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dengan iman bahwa kuasa-Nya tetap menyertai kita dalam panggilan kesaksian kita sampai akhir zaman. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga.